Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 387. Marah Wang Lei. Ledakan! Ledakan! Seperti Tyrannosaurus Rex yang marah, tubuh Wang Lei menyapu, menciptakan riak di udara. Tampilan kekuatan semacam ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Serangan mendadak Wang Lei di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa sebagai kepala klan Wang, dia akan kehilangan dirinya sedemikian rupa, tidak peduli dengan posisinya atau situasinya, dan secara paksa mencoba membunuh Lindong. Sosok Wang Lei secepat kilat. Saat aura pembunuhnya melonjak keluar, dia sudah berlari menuruni platform tinggi. Aura kuat dari seorang praktisi panggung nirvana meletus tanpa keraguan saat kekuatan opresif yang sangat kejam tersapu. Bahkan beberapa pemimpin faksi di platform tinggi, yang belum mencapai tahap nirvana, merasa lebih sulit untuk bernapas. Karena kejadian tak terduga ini, wajah Moling dan mereka yang berdiri di samping Lindong berubah. Saat mereka hendak berteriak, tirani dan kekuatan seorang praktisi panggung nirvana menyelimuti mereka dan memaksa kata-kata mereka kembali ke mulut mereka. Sebuah badai barbar menyapu dan menjatuhkan kembali Moling dan tiga lainnya. Pada saat ini, kemampuan keempat pemenang terungkap dengan samar. Di bawah tanggung jawab Wang Lei, Menshan dari Sekte Barbar dan Duyun dari Sekte Luo Surgawi didorong mundur puluhan langkah sebelum dengan kasar memantapkan diri. Sebaliknya, langkah Moling dan Lin Langtian tetap stabil meskipun mereka juga terpaksa mundur dengan kecepatan tinggi. Dengan sentakan tubuh mereka, Moling dan Lin Langtian dengan cerdik menetralkan badai yang datang. Serangan mengamuk Wang Lei jelas ditargetkan pada Lindong. Oleh karena itu, Moling dan tiga lainnya tidak dirugikan. Saat mereka memantapkan tubuh mereka melihat bahwa Wang Lei sudah muncul di hadapan Lindong dan ekspresi wajah mereka berubah. Namun, seringai sinis melintas di mata Lin Langtian. Karena dendamnya yang mendalam terhadap Lindong, Lin Langtian berharap Lindong akan mati di tangan Wang Lei. Pemandangan seperti itu akan sangat memuaskan bagi Lin Langtian. Ledakan! Pada saat ini, area di sekitar Lindong kosong. Wajahnya sangat muram saat dia menatap tajam ke arah Wang Lei yang marah. Lindong bisa merasakan bahwa semua kekuatan Yuan di sekitarnya telah ditekan oleh Wang Lei. Di hadapan seorang praktisi panggung nirvana, Lindong sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Karena aura penindasan yang kuat dari seorang praktisi panggung nirvana, pakaian Lindong bergerak dengan suara yang mengepak. Namun, bahkan di bawah tekanan semacam ini, mata Lindong dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengepalkan tangannya, bersiap untuk memanggil wayang jiwa darah kapan saja. Bajingan kecil, itu pasti metode tercelamu yang melukai Wang Zhong hingga seperti itu. Beri aku hidupmu sekarang. Wang Lei dengan tajam memelototi Lindong, yang hanya beberapa inci jauhnya. Pikiran Wang Lei melonjak dengan niat membunuh yang tak terkendali. Kemarahan dalam dirinya mendesaknya untuk menghancurkan Lindong menjadi bubur. Saat ia melihat pukulan masuk Wang Lei, mata Lindong sedikit menyipit. Saat dia hendak memanggil Blood Soul Puppet, raungan kemarahan yang serupa bergema di langit seperti gemuruh guntur. Wang Lei, beraninya kamu menyerang anggota Lin Clan di depanku. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak ada? Saat raungan terdengar, sesosok terbang di udara dan muncul tepat di depan Lindong. Dengan sapuan jubahnya, kekuatan lembut membungkus Lindong dan mendorongnya ke belakang. Sementara itu, Yuan Power yang tak terbatas meletus saat telapak tangan meledak dengan kejam untuk memenuhi pukulan masuk Wang Lei. Ledakan! Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, riak menyapu area itu seperti badai. Retakan besar dengan cepat meluas keluar di tanah seolah-olah gempa telah terjadi. Saat Lindong jatuh ke tanah, dia segera mengetuk lantai dengan ujung kakinya dan mundur lebih jauh ke belakang. Dengan demikian berhasil menghindari riak energi yang meluas. Tatapannya serius saat dia melihat area yang baru saja meledak. Benar saja,
kekuatan tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan tahap nirvana. Membanting. Di bawah banyak tatapan, kedua sosok itu mundur setelah bentrokan mereka. Kaki mereka meninggalkan jejak yang dalam di lantai, seolah-olah lantai yang biasanya padat sama lemahnya dengan tahu. Wang Lei, apakah kamu ingin benar-benar mempermalukan klan Wangmu hari ini? Sudah bertahun-tahun sejak siapapun menjadi marah karena dipermalukan hanya karena kegagalan dalam pertempuran benih, dengan tersentak, Lin Fen dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya gelap saat menatap Wang Lei sambil berteriak dengan keras. Setelah dihentikan oleh Lin Fen, Wang Lei tahu bahwa dia tidak bisa lagi memenuhi keinginannya untuk membunuh Lindong, dan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa tindakannya tidak akan menerima pembenaran apapun sehubungan dengan masalah ini. Hanya saja kekalahan Wang Zong di tangan Lindong telah terlalu mengejutkannya, sedemikian rupa sehingga rasionalitasnya telah terkubur oleh amarah. Astaga! Pada saat ini, para pemimpin faksi di platform tinggi mendapatkan kembali akalnya. Mo Jingtian mengerutkan alisnya dan terbang turun dari platform tinggi bersama dengan para pemimpin faksi lainnya. Dia memandang Wang Lei dan berbicara dengan suara yang dalam, "Kepala klan Wang Lei, banyak aturan pertempuran benih ditetapkan bersama oleh berbagai faksi besar di Kekaisaran Yan Besar. Tindakan Anda agak tidak bijaksana. Menurut aturan, kita dapat mengakhiri hak klan Wang untuk berpartisipasi dalam pertempuran benih berikutnya kapan saja." Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, ekspresi wajah Wang Lei sedikit berubah. Klan Wang telah dikalahkan dalam pertempuran benih saat ini dan jika mereka dilarang dari pertempuran benih berikutnya, kekuatan mereka akan berkurang secara drastis. Ini akan menjadi pukulan mematikan bagi klan mereka. Yang mulia, tolong jangan marah. Saya hanya percaya bahwa pertempuran antara Lindong dan Wang Zhong mungkin dicurangi, dan karenanya memutuskan untuk mengujinya. Oh. Jadi jika Anda kalah, maka pertempuran itu dicurangi. Wang Lei, aku tidak percaya kata-kata tak tahu malu seperti itu keluar dari mulutmu. Ketika Lin Klan kami dikalahkan oleh Wang Klan, mengapa kamu tidak mengatakan kata-kata ini? Lin Fen mencibir sinis, wajahnya sedingin es. Secara alami, Lin Fen bukan satu-satunya, bahkan para pemimpin faksi lainnya tidak bisa tidak menggelengkan kepala. Tindakan Wang Lei memang memalukan. Bahkan jika pertempuran benih penting bagi mereka, tindakan mencari banyak alasan untuk kegagalan setelahnya agak menghina. Pemimpin klan Wang Lei, hanya hasil turnamen yang penting, bukan prosesnya. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain, itu akan dianggap sebagai kemenangan yang sah. Sekarang pertempuran benih telah selesai dan 5 tempat telah ditentukan, saya harap Anda tidak akan begitu impulsif di masa depan. Jika tidak, kami bersama-sama akan menghentikan kualifikasi klan Wang untuk berpartisipasi dalam pertempuran benih berikutnya, Mo Jingtian mengingatkan dengan suara yang dalam saat alisnya berkerut. Setelah dia mendengar kata-kata Mo Jingtian, wajah Wang Lei berubah menjadi hijau dan putih. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Lindong dan Lin Fen dengan tegas. Dengan sapuan lengan bajunya, dia berbalik untuk mengambil Wang Zhong yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, sebelum melemparkannya ke Wang Yan yang putih pucat. Setelah melihat bahwa Wang Lei dihentikan, trio Moling menghela nafas lega. Mereka tahu Wang Lei yakin bahwa dengan kemampuan Wang Zhong, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan tempat. Namun, Wang Zhong benar-benar sial karena bertemu dengan lawan yang merepotkan seperti Lindong. Pada akhirnya, dalam bentrokan harimau, Lindong mampu muncul sebagai pemenang. Namun, jelas bahwa Wang Lei tidak dapat menerima fakta ini dan karenanya menjadi sangat marah. Sayang sekali. Berbeda dengan kelegaan mereka, Lin Langtian dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa bahwa itu sangat disayangkan. Jika Wang Lei ingin membunuh Lindong, itu akan menghemat ketidaknyamanan bagi Lin Langtian. Namun, bahkan jika kamu bisa bertahan, aku masih akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri ketika Perang 100 Kekaisaran dimulai. Lindong, aku akan membuatmu mengerti bahwa menyinggungku akan menjadi hal yang paling disesalkan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Seperti ular beludak, Lin Langtian menatap Lindong dengan berbisa. Pemandangan yang menyejukkan. Menanggapi tatapan Lin Langtian ini,
Lindong hanya memiringkan kepalanya untuk menembak mantan sekilas, sementara seringai terbentuk dari sudut mulutnya dan niat membunuh melonjak di matanya. Lin Langtian memang duri dalam dagingnya. Di Kekaisaran Yan besar, dengan penindasan Lin Fen, Lindong mungkin tidak dapat mengambil tindakan. Namun, begitu mereka memasuki Perang 100 Kekaisaran, dia akan membunuh Lin Langtian saat ada kesempatan. Lindong, kamu baik-baik saja. Lin Fen berbalik dan menatap Lindong, sedikit gugup saat dia bertanya. Untuk pertama kalinya, Lin Klan mampu mengamankan dua posisi dengan susah payah. Jika Lindong terluka oleh Wang Lei, Lin Fen akan marah. Aku baik-baik saja, Lindong tersenyum kecil. Dia tahu bahwa dengan berhasil mendapatkan tempat, posisinya di hati Lin Fen telah meningkat menjadi sejajar dengan Lin Langtian. Jika dia saat ini meminta sumber daya apapun, Lin Fen akan melakukan yang terbaik untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Ini karena Lin Fen melihatnya sebagai investasi. Jika Lindong mampu tampil dalam Perang 100 Kekaisaran dan dipilih oleh Sekte Super, manfaat yang diterima Lin Klan akan menjadi 1000 kali lipat jumlah investasi yang telah mereka masukkan. Selain itu, setelah Lindong pergi, Lin Fen akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga cabang kota Yan agar Lindong ingat dan terikat dengan klan Lin. Demikian juga, inilah yang dibutuhkan Lindong. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa merasa nyaman ketika dia meninggalkan Kekaisaran Yan besar. Keduanya saling memahami kebutuhan masing-masing. Oke, semuanya. Hasil dari pertempuran benih ini telah muncul. Pada saat ini, Mo Jingtian memandang semua orang. Tatapannya berhenti sejenak pada Lindong saat tatapan aneh melintas di matanya. Sebelumnya, saat Wang Lei akan menyerang Lindong, dia bisa dengan jelas melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata Lindong. Pemuda ini bukan individu biasa yang bisa tetap tenang menghadapi elit panggung Nirvana. Besok, kita akan bergandengan tangan untuk mengaktifkan kolam roh suci. Anda berlima memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah bantuan terakhir yang dapat diberikan Kekaisaran Yan besar kepada Anda. Namun, untuk hasil apapun yang bisa Anda peroleh, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda. Setelah kalian semua keluar dari kolam roh suci, sudah waktunya untuk menuju Perang 100 Kekaisaran. Kalian semua adalah talenta luar biasa dari Great Yan Empire. Saya harap Anda semua dapat mencapai beberapa prestise untuk Kekaisaran Yan besar dalam perang epik itu. Saat dia berbicara tentang Perang 100 Kekaisaran, mata Mo Jingtian yang biasanya tenang melonjak dengan semangat yang menyala-nyala. Jika Kekaisaran Great Yan mampu membedakan dirinya dalam Perang 100 Kekaisaran, itu pasti akan menggerakkan seluruh wilayah Shuan Timur. Part 388. Percakapan di malam hari. Pertempuran benih. Kompetisi dengan standar tertinggi di Kekaisaran Yan besar, akhirnya berakhir setelah pertempuran sengit. Yang paling membuat iri selama pemilihan ini adalah Lin Klan. Sudah lama sejak sebuah faksi berhasil menempati dua tempat. Namun, klan Lin telah diberkahi oleh keberuntungan seperti itu kali ini, tidak diragukan lagi menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Setelah berakhirnya pertempuran benih, Lindong dan yang lainnya tidak berlama-lama lagi di Istana Kekaisaran. Sebaliknya, mereka langsung kembali ke tempat mereka tinggal untuk beristirahat. Dalam pertempuran benih ini, Lindong tidak diragukan lagi memiliki kemenangan yang paling sulit. Tentu, ini bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan lawan yang dia temui terlalu tangguh. Bahkan, Lindong harus mengagumi kekuatan Wang Zhong. Dia memang seseorang yang bahkan Lin Langtian tidak bisa tangani. Faktanya, bahkan Lindong telah menggunakan berbagai metode sebelum nyaris mencapai kemenangan. Berdasarkan perkiraan Lindong, bahkan jika Lin Langtian bertemu Wang Zhong, jika dia tidak menggunakan kehadiran misterius di dalam tubuhnya, dia akan kesulitan untuk mengalahkan yang terakhir. Setelah pertempuran yang melelahkan, Lindong secara alami sangat lelah. Karena itu, dia langsung menuju ke gedungnya setelah mereka kembali. Sekarang dia telah berhasil mendapatkan tempat, statusnya jelas tidak lebih rendah dari Lin Langtian. Oleh karena itu, bahkan Lin Fen hanya bisa tersenyum dan menasihatinya untuk beristirahat dengan baik untuk mempersiapkan perjalanan ke kolam roh suci keesokan harinya. Ketika Lindong kembali ke halamannya,
Little Flame, yang telah menunggu di sini sepanjang hari, langsung berdiri dan dengan gembira berlari menuju Lindong. Aroma familiarnya menyebabkan senyum muncul di wajah Lindong. Ketika kamu pergi ke apa yang disebut kolam roh suci, besok, bawalah harimau bodoh ini. Jika itu benar-benar seperti yang diklaim orang-orang itu, kolam roh suci seharusnya terbentuk dari darah esensi binatang surgawi kuno. Selama masih ada sedikit darah esensi yang tersisa, itu akan sangat bermanfaat bagi harimau bodoh ini. Mungkin, itu akan membentuk blok bangunan untuk menyerang panggung nirvana di masa depan. Pada saat ini, Little Marten muncul sambil bergumam malas. Jika ada sisa darah esensi binatang surgawi kuno di kolam roh suci, bukankah Anda akan mendapat manfaat juga? Lindong tersenyum sambil berkata. PFFT, sebagai Celestial Demon Marten, kakek Marten adalah puncak seperti keberadaan di dunia Demonic Beasts. Saya dulu memiliki binatang surgawi kuno ini untuk sarapan, siapa yang peduli dengan sisa darah esensi? Ketika mendengar kata-katanya, Little Marten cemberut dan menjawab. Lindong tersenyum, memilih untuk mengabaikan orang yang keras kepala ini. Dia mengelus kepala besar api kecil dan tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa jika binatang iblis naik ke tahap nirvana, ia dapat mengambil bentuk manusia. Pada saat itu, apakah Little Flame akan menjadi manusia juga? Tunggu sampai harimau bodoh ini berhasil melewati persidangan nirvana sebelum berbicara. Pada saat itu, kerangkanya akan dibersihkan dari dalam keluar, sehingga memungkinkannya untuk secara alami dapat mengambil bentuk manusia. Namun, apa gunanya menjadi manusia? Tubuh yang rapuh seperti itu, jauh lebih lemah daripada binatang iblis. Little Marten memainkan cakarnya seperti yang dikatakannya. Selain itu, Nak, ketika kamu melangkah ke medan perang dan berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran, berhati-hatilah. Jumlah jenius top di sana jauh melebihi kekaisaran yang besar. Faktanya, ribuan talenta top di wilayah Shuan Timur akan dikumpulkan di sana. Saat ini, Lin Langtian, Wang Zong dan yang lainnya dianggap sebagai jenius, tetapi Anda harus tahu bahwa bahkan para jenius diklasifikasikan ke dalam level yang berbeda. Berdasarkan tebakanku, meskipun kalian semua adalah talenta terbaik di Great Yan Empire, dalam perang 100 Empire, kalian adalah talenta tingkat menengah paling banyak. Selanjutnya, perang 100 kerajaan adalah dunia anjing makan anjing yang sangat kejam. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, yang terbaik adalah tidak berterhadap hadiah mewah yang tersedia di medan perang kuno itu. Kalau tidak, seseorang akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Ketika dia melihat ekspresi serius Little Marten, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah berani meremehkan apa yang disebut perang 100 kekaisaran ini. Pertempuran benih hari ini sudah sangat berbahaya. Selain itu, dia akan menemukan bakat yang tak terhitung jumlahnya dalam perang 100 kekaisaran. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin lebih menakutkan daripada Wang Zong dan Moling. Kekaisaran Great Yan hanyalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Shuan Timur. Oleh karena itu, akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi mereka untuk menonjol dalam perang 100 kekaisaran. Lebih jauh lagi, sangat mungkin bahwa mereka benar-benar akan kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran itu, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan mengasihani mereka. Dia sangat menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini, jumlah talenta yang bisa menonjol dalam perang 100 kekaisaran sangat kecil. Faktanya, talenta yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi batu loncatan bagi orang lain. Tes ini tidak seperti apapun yang dia temui sebelumnya. Jejak yang dia alami selama 2 tahun ini tidak seberapa dibandingkan dengan perang 100 kekaisaran. Namun, meskipun perang 100 kekaisaran sangat berbahaya, itu adalah tempat yang ideal baginya untuk tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, saya ingin Anda mengambil bagian di dalamnya. Karena kamu memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur, kamu pasti akan mengalami masalah besar di masa depan. Jika Anda tidak mampu, Anda pasti akan berakhir dalam keadaan menyesal. Di masa lalu, saya hampir tidak bisa melarikan diri dengan hidup saya. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Karena itu, jika Anda tidak meningkatkan diri sendiri, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Suara Little Marten bergeser seperti yang dikatakannya. Lindong diam-diam mengangguk.
Dia tahu bahwa jimat batu misterius sangat misterius dan kuat. Faktanya, bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa itu. Namun, dia jelas tahu bahwa jimat batu itu bukan benda biasa. Faktanya, ketika dia berada di dalam tablet kuno Great Wastelands, bahkan pemilik simbol leluhur Devouring sebelumnya tidak dapat memahami jimat batu. Di masa depan, objek misterius dan kuat ini mungkin akan memberinya kesempatan yang tak tertandingi, atau menyebabkan bahaya besar baginya. Karena itu, seperti yang dikatakan Little Marten, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk melindungi dirinya sendiri. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap langit yang gelap dan menghela napas dalam-dalam. Sementara itu, ekspresi demam membara di matanya. Jika itu masalahnya, dia akan menggunakan perang 100 kerajaan ini untuk mengalami metamorfosis sempurna. Selama dia menjadi lebih kuat, terlepas dari masalah apa yang datang di masa depan, dia akan mampu menghadapinya. Malam tiba menyelimuti kota kekaisaran yang megah dan indah. Meskipun sudah larut malam, kota kekaisaran masih bersinar terang, itu sangat sibuk dan ramai. Lindong diam-diam duduk di tengah halaman dengan Little Flame berbaring di sampingnya. Kadang-kadang mengepakkan sayap darahnya, menyebabkan embusan angin muncul di halaman. Di tengah keheningan, mata lembut Lindong yang tertutup perlahan terbuka. Dia memiringkan kepalanya dan berbalik untuk melihat dinding halaman tempat sesosok berdiri dengan tenang. Segera, dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berkata, "Pemimpin klan Lin Fen, ini sudah sangat terlambat. Kenapa kamu tidak istirahat?" "Haha, aku terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur." Lin Fen melintas. Sebelum dia bisa tiba di sisi Lindong, api kecil tiba-tiba berdiri dari sampingnya saat kilatan waspada dan berbisa melintas di matanya. Lindong dengan lembut melambaikan tangannya, sebelum rambutnya yang seperti jarum perlahan melunak dan dengan lembut diletakkan. Sungguh binatang buas yang ganas. Lin Fen menatap Little Flame sebelum dia dengan lembut memujinya. Dia berbalik untuk melihat Lindong sebelum dia menghela nafas. "Saya tidak pernah berharap sosok seperti itu muncul dari keluarga cabang. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi dalam seluruh sejarah Lin klan kami." Lindong tersenyum lembut, namun, dia tidak menjawab. "Awalnya, saya pikir saya bisa menggunakan pertempuran benih untuk menyelesaikan perselisihan antara Anda dan Lin Langtian. Namun, saya tidak pernah mengharapkan hasil ini terjadi." Lin Fen duduk di samping Lindong, sebelum melanjutkan, "Saat ini, statusmu sama dengan Lin Langtian dan aku tidak berdaya untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Bagaimana kalian berencana untuk menyelesaikannya terserah kalian berdua. Pemimpin klan, jangan khawatir. Selama saya berhasil, klan Lin pasti akan berbagi dalam kemuliaan saya juga." Lindong tersenyum, seolah dia tahu apa yang disiratkan Lin Fen. Segera, nadanya berubah ketika dia berkata, "Namun, pemimpin klan harus tahu apa yang harus dilakukan untukku juga. Selama klan Lin ada di kekaisaran yang besar, tidak ada masalah yang akan menimpa keluarga cabang kota Yan." Lin Fen perlahan menyatakan, "Sekarang aku telah mengalahkan Wang Zong, mungkin klan Wang akan menaruh dendam padaku." Lindong dengan lembut berkata, "Saya akan memperingatkan Wang Lei. Jika saya menemukan plot apapun terhadap keluarga cabang kota Yan, klan Lin dan Wang akan secara resmi berperang." Mata Lin Fen berbisa saat dia mengucapkan kalimatnya kata demi kata. Akan ada harga mahal yang harus dibayar untuk menyatakan perang melawan klan Wang. Namun, jika Lindong mampu menonjol dalam perang 100 kekaisaran, masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, siapa yang peduli dengan klan Wang belaka? Sebagai pemimpin klan, Lin Fen dapat dengan jelas mempertimbangkan pro dan kontra. Saat ini, meskipun Lindong tidak sekuat seluruh Wang klan, dia tahu bahwa di masa depan, bahkan mungkin 100 kerajaan tidak akan mampu menandinginya. Kalau begitu, izinkan saya berterima kasih kepada pemimpin klan. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Keduanya adalah orang bijak dan tidak perlu berbasa-basi. Ini adalah pengaturan yang saling menguntungkan bagi mereka. Lin Fen tersenyum. Segera, nadanya berubah ketika dia berkata, "Medan perang kuno adalah domain yang diciptakan oleh sekte super itu.
Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa ada energi nirvana yang sangat kuat di domain itu. Dalam domain itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi akan dapat membentuk pil nirvana dari energi nirvana antara surga dan bumi. Jika Anda dapat masuk ke domain itu, manfaatkan sepenuhnya dan cobalah untuk membuat pil nirvana untuk membantu Anda ketika Anda menyerang tahap nirvana, karena hanya ketika Anda mencapai tahap nirvana, Anda akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh sekte super. Oh, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi dapat membentuk pil nirvana. Pertempuran kuno itu benar-benar luar biasa, tidak heran semua kerajaan ini bergegas ke sana. Lindong berseru kaget. Semua orang tahu bahwa untuk menyerang tahap nirvana, yang paling penting adalah memiliki pil nirvana yang cukup. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan pil nirvana yang hanya bisa dibuat oleh praktisi panggung nirvana. Namun, di medan perang kuno itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi pun bisa melakukannya. Benar-benar tidak percaya. Di masa lalu, untuk menyerang tahap nirvana, saya menghabiskan total 200.000 pil nirvana. Sebagian besar dari cadangan Lin klan saya. Lin Fen tersenyum pahit sebelum dia berkata, selanjutnya, jumlah yang dibutuhkan juga tergantung pada individu. Izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, sebelum Anda mencoba menyerang tahap nirvana, siapkan pil nirvana sebanyak mungkin. Ini akan meningkatkan peluang Anda untuk berhasil. Lindong diam-diam menjilat bibirnya. 200.000 pil nirvana. Saat ini, dia memiliki paling banyak 1.000 pil padanya. Artinya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berani menyerang panggung nirvana. Seharusnya ada sekitar 200.000 pil nirvana di tablet kuno Great Wastelands. Sayangnya, ada binatang penjaga di dalam tablet. Oleh karena itu, saat dibuka lagi, saya khawatir tidak ada yang berani masuk ke dalam. Lindong merasa agak menyesal. Jika dia tahu tentang ini, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan mencoba merebut pil itu. Baiklah, ini sudah larut, kamu harus istirahat. Kami akan pergi ke kolam roh suci besok dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus untukmu. Peluang gagalnya cukup tinggi saat menyerang stage nirvana. Namun, begitu Anda menyerap energi di dalam kolam roh suci dan membersihkan organ dalam dan tulang Anda, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan Anda secara signifikan. Ini sangat penting dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikompensasikan oleh pil nirvana sebanyak apapun. Lin Fen menatap langit malam, sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Ketika dia melihat Lin Fen menghilang di malam hari, Lindong juga menghembuskan napas dengan lembut. Sepertinya untuk mengamankan kedamaian bagi keluarganya di Kekaisaran Yan Besar, dia harus berusaha sekuat tenaga. Ayah, untuk memastikan bahwa kalian dapat memiliki kehidupan yang damai di Kekaisaran Yan Besar, biarkan aku menangani semua badai di luar. Part 389. Kolam Roh Suci. Keesokan harinya, saat sinar matahari pagi membelah cakrawala dan menyinari kota Kekaisaran, kekuatan yang menakjubkan muncul di kota paling berkembang di Kekaisaran Yan Besar secara instan. Berbagai jenis suara berkumpul dan bergema di langit. Selama beberapa hari terakhir, topik hangat di kota Kekaisaran adalah seputar pertempuran benih. Sehubungan dengan kompetisi paling ketat di antara generasi muda di Kekaisaran Yan Besar, hampir semua orang memiliki sikap minat dan rasa ingin tahu yang besar terhadapnya. Mereka ingin tahu siapa saja, di antara kumpulan banyak talenta, yang berhasil mendapatkan penempatan. Meskipun pertempuran benih dilakukan di Istana Kekaisaran, berita tentang masalah ini tidak dapat disembunyikan. Karena itu, pada hari kedua setelah kompetisi berakhir, hampir seluruh kota Kekaisaran tahu tentang hasilnya. Dan bagian yang paling menakjubkan dari hasilnya adalah bahwa seorang pemuda bernama Lindong termasuk di antara para pemenang. Lagi pula, di antara mereka berlima, reputasi Lindong adalah yang terendah. Meskipun pertempuran baru-baru ini dengan Lin Langtian telah meningkatkan prestisenya secara substansial, namun di mata banyak orang, masih ada beberapa perbedaan antara dia dan elit generasi muda seperti Lin Langtian, Wang Zong dan lain-lain. Namun, dengan kesuksesan Lindong baru-baru ini dalam mendapatkan tempat,
anak laki-laki yang mereka anggap harus mengejar sebelum mencapai tingkat Lin Langtian dan pemenang lainnya, menjatuhkan bom pada mereka. Sehubungan dengan hasil yang tidak terduga, banyak orang benar-benar mengungkapkan kecurigaan mereka. Meskipun legitimasi pertempuran benih diakui secara luas, namun, dengan sedikit keberuntungan dan jika seseorang menghadapi beberapa lawan yang mudah di jalan, tingkat kesulitan untuk mendapatkan penempatan sebenarnya jauh lebih rendah. Orang-orang ini merasa bahwa, kali ini, keberuntungan Lindong pasti sangat bagus, dan oleh karena itu, dia dapat dengan lancar maju melalui pertempuran benih sampai akhir. Secara alami, mentalitas semacam ini tidak bertahan lama. Saat lebih banyak informasi dibagikan, mereka mengetahui tentang pertarungan yang tepat dalam pertempuran benih dengan jelas. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui lawan terakhir Lindong adalah Wang Zhong dari klan Wang, mereka tercengang. Dari perspektif tertentu, di antara generasi muda di Kekaisaran Yan besar, kemampuan Wang Zhong tentu saja termasuk dalam 3 posisi teratas. Sebelum dimulainya pertempuran benih, banyak orang sebenarnya memperkirakan Wang Zhong akan mendapatkan tempat dari 5 yang tersedia. Namun, hasil akhir melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang mengira Wang Zhong akan dikalahkan, terutama untuk seseorang seperti Lindong, yang memiliki reputasi rendah dan berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Sementara banyak orang terkejut dengan hasilnya, ada juga beberapa individu yang berpikiran gesit yang diam-diam merasa bahwa mereka harus mengabaikan betapa mengejutkannya informasi itu, mengingat Wang Zhong dikalahkan oleh Lindong. Paling tidak, mereka percaya bahwa kemampuan Lindong memang melampaui kemampuan Wang Zhong. Jika tidak, yang pertama tidak bisa merebut tempat dari tangan yang terakhir. Bagaimanapun, semua orang dengan jelas tahu betapa pentingnya penempatan itu bagi klan Wang, dan karena itu, Wang Zhong akan habis-habisan dan berjuang untuk itu. Namun, meskipun dia telah melakukan yang terbaik, dia masih dikalahkan oleh Lindong pada akhirnya. Fakta kejam ini dengan jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa pernyataan yang berlebihan tidak ada dalam pertempuran benih. Dan ternyata, Lindong adalah kuda hitam yang kuat yang membuat orang-orang terkejut. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa Lindong pasti termasuk dalam 3 peringkat teratas di antara para elit muda di Kekaisaran Yan besar. Saat kota Kekaisaran dipenuhi dengan energi atas hasil pertempuran benih, Lindong dan rekan-rekannya telah lama memasuki istana Kekaisaran sekali lagi. Di bawah bimbingan Mo Jingtian, mereka telah datang ke tempat suci bagian dalam istana Kekaisaran. Lindong dan rekan-rekannya saat ini berada di hutan primitif yang sangat luas. Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka, ada sebuah altar. Altar dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan memancarkan gelombang energi yang samar namun kuat. Kolam roh suci tersembunyi di dalam altar. Altar ini dibangun oleh keluarga Kekaisaran, 4 klan besar dan 3 sekte besar di masa lalu. Itu terletak di tempat suci bagian dalam istana Kekaisaran dan hanya dibuka setiap 20 tahun, Lin Fen menjelaskan kepada Lindong. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit saat semburat kekaguman melintas di matanya. Dia tidak menyangka kolam roh suci legendaris dari Kekaisaran Yan besar benar-benar ada. Karena semua orang hadir, kita akan mengaktifkan altar sekarang. Setelah melihat sekeliling, Mo Jingtian berjalan maju dan berkicau. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Fen dan rekan-rekannya mengangguk. Kemudian, pemimpin faksi 4 klan besar dan pemimpin sekte 3 sekte besar melangkah maju dan membentuk lingkaran di sekitar altar. Lakukan sekarang. Memimpin, Mo Jingtian berteriak dan mengganti segel tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari tangannya ke altar. Sos! Setelah Mo Jingtian mengambil tindakan, Lin Fen dan rekan-rekannya mengikutinya. Sinar cahaya mulai memancar secara berurutan dan menerangi seluruh altar. Bas-bas. Saat sinar cahaya menyelimuti altar, suara dengungan aneh bisa terdengar darinya. Di bawah tatapan penuh perhatian Lindong dan rekan-rekannya, lingkaran cahaya perlahan naik dari puncak altar dan meluas secara bertahap. Itu kemudian menjadi pusaran energi yang sangat besar. Tidak jelas, Lindong bisa merasakan energi yang kuat namun aneh merembes keluar dari pusaran. Kolam roh suci ada di dalam lingkaran cahaya. Mo Ling, Lin Langtian dan kalian bertiga, lebih cepat memasuki lingkaran cahaya.
Jumlah manfaat yang Anda tuai akan tergantung pada keterampilan dan kemampuan Anda. Mo Jingtian berteriak saat lingkaran cahaya itu terbentuk. Ya. Setelah mereka mendengar kata-kata Mo Jingtian, mata kelima pemenang itu berkobar-kobar. Mereka jelas tahu betapa berharganya kolam roh suci itu. Itu hanya terbuka sekali setiap 20 tahun. Kesempatan langka seperti itu sulit didapat? Wow! Saat suara itu jatuh, Mo Ling segera berubah menjadi siluet kabur sebelum dia terbang ke lingkaran cahaya dan menghilang. Di belakang Mo Ling, Duyun dan Menshan juga buru-buru mengikuti dan terbang ke lingkaran cahaya dengan kegembiraan di seluruh wajah mereka. Setelah dia melihat mereka bertiga berhasil memasuki lingkaran cahaya, Lin Langtian menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia kemudian melirik Lindong dan melompat ke lingkaran cahaya dengan ekspresi sedingin es di wajahnya. Setelah melihat ini, mata Lindong sedikit menyipit. Lin Langtian sedang memikirkan rencana untuk berurusan dengannya tanpa henti. Sepertinya dia harus waspada saat berada di kolam roh suci. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Lindong menggunakan telapak tangannya untuk menepuk Little Flame yang bersembunyi di dalam lengan Lindong. Dengan senyum dan sentakan tubuhnya, Lindong terbang langsung ke lingkaran cahaya dan menghilang. Setelah mereka berlima memasuki lingkaran cahaya, Mo Jingtian dan rekan-rekannya duduk bersila di sekitar altar dan terus menyalurkan energi mereka untuk menjaga lingkaran cahaya tetap di tempatnya. Mereka harus bertahan sampai Lindong dan rekan-rekannya keluar. Saat Lindong berlari ke dalam lingkaran cahaya, sesaat kegelapan muncul di depan matanya. Segera setelah itu, cahaya lembut memenuhi matanya dan aroma lembut, disertai dengan rasa lembab, langsung mengenai wajahnya. Saat Lindong mengangkat pandangannya, ada kolam besar di depannya. Air kolam itu berwarna hijau tua dan tampaknya dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Gelombang energi esensi murni memancar dengan mantap dari kolam. Dengan menghirup energi, tubuh seseorang akan sangat bahagia sehingga dia akan mengerang kesenangan seolah-olah setiap sel bersorak dengan penuh semangat. Jadi ini kolam roh suci? Energinya benar-benar mencengangkan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kolam ajaib berwarna hijau tua. Pada saat ini, Mo Ling dan tiga lainnya berkumpul di atas kolam. Setelah melihat mereka, Lindong terbang. Melihat Lindong telah tiba, Mo Ling tersenyum dan menunjuk ke kolam roh suci dan berkata, "Semua orang, menurut aturan, kolam roh suci telah dibagi menjadi 5 bagian. Kelima bagian tersebut adalah timur, barat, selatan, utara dan tengah. Ada 5 dari kita dan hanya ada cukup bagian untuk kita masing-masing tempati. Namun, demi ketidakberpihakan, kami akan melakukan undian untuk memutuskan siapa yang akan menempati bagian mana. Apakah itu tidak apa-apa?" Mo Ling memang layak menjadi anggota keluarga kekaisaran. Kata-katanya halus dan meyakinkan. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan dengan pengaturan yang wajar dari Mo Ling. Sementara itu, Lin Langtian tersenyum acuh tak acuh di satu sisi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat tidak ada keberatan dari siapapun, Mo Ling membuang beberapa titik terang. Saat Lindong meraih satu, pancaran titik cahaya menghilang dan memperlihatkan selembar kertas. Kata "Timur" tertulis di kertas itu. Saat Lindong memperoleh bagian yang ditugaskan kepadanya, 4 orang lainnya juga melakukannya. Setelah mengkonfirmasi satu sama lain, sepertinya tidak ada banyak masalah. Semuanya, ada batas untuk energi kolam roh suci. Namun, dari sudut pandang tertentu, ini didasarkan pada first come first serve basis. Saya harap semua orang bisa rukun dan mencegah terjadinya perselisihan, jelas Mo Ling setelah dia selesai membagikan bagiannya. Sementara itu, dia melirik Lindong dan Lin Langtian. Jika tidak ada yang memprovokasi saya, tentu saja saya bersedia menjaga hubungan damai dengan semua orang. Lindong berkata dengan jelas. Kemudian, dia membungkuk ke arah Mo Ling, Menshan dan Duyun, dan terbang langsung ke arah timur dari kolam roh suci. Dia bukan orang yang kasar atau tidak masuk akal. Selain itu, dia tidak menyimpan dendam terhadap ketiga orang itu. Oleh karena itu, dia tidak akan mencoba untuk merebut energi kolam roh suci dari daerah mereka. Namun, jika ada seseorang yang mencoba mencari masalah untuknya, dia akan dengan senang hati mengambil bagian orang itu.
Setelah melihat ini, Lin Langtian terkekeh. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia terbang ke area yang ditugaskan padanya. Saat dia berbalik, ekspresi mengerikan menyapu wajahnya. Lindong, karena kamu ingin bersaing denganku, maka kali ini, aku akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong dari kolam roh suci. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.